Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam_tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Zul, tadi kan Zul bilang mulai terpaparnya dan kemudian mulai mendapatkan doktrin-doktrin teroris sampai kemudian berani dan mau melaksanakan aksi terorisme itu karena pengaruh dari media sosial. Sementara sekarang kan era digital nih, semua anak yang seusianya Zul semuanya udah jago semua pakai teknologi IT gitu. Gimana itu Zul caranya untuk mencegah supaya anak-anak muda yang menjadi sasaran dakwahnya Zul tadi ini berhati-hati dengan menggunakan media sosialnya? Kita nggak tahu ya dia buka apa kan, bisa jadi nanti dia nyasar pula masuk ke video-video ISIS tadi itu. Gimana caranya itu Zul supaya menghindari seumuranmu ini untuk ke situ juga gitu? Yang paling pertama, kalau masalah agama itu jangan belajarnya melalui media sosial. Itu yang paling pertama. Belajarnya ya bertemulah dengan guru yang memang ilmunya itu dari guru ke guru gitu. Memang dia pernah punya belajar sama guru gitu, dari guru. Kalau saya kan dari sosial media itu nggak jelas saya siapa gurunya itu kan gitu. Akhirnya saya terima-terima aja gitu. Dia doktrin apa aja dalam situ ya saya terima semuanya. Mau itu doktrin kayak ngebunuh orang juga bisa sampai saya terima karena mereka kan mengatasnamakan agama gitu kan, mengatasnamakan ini ada pahalanya. Padahal coba deh kita tanyakan misalnya ke guru-guru kita. Jadi yang pertama itu kalau udah ranah agama jangan sembarangan gitu ya. Media sosial gitu, jangan belajar dari media sosial gitu. Kecuali memang ustadz-ustadznya memang udah terkenal ya, misalnya kayak ustadz-ustadz Abdul Somad misalnya nih yang memang udah terkenal gitu ya, itu nggak ada masalah sih karena beliau memang jelas kan ilmunya kan, keilmuannya juga jelas gitu. Walaupun UAS juga sempat dituding gitu ya sebagai ustadz radikal gitu. Saya nggak tahu ya masalah itu sih. Intinya menurut saya itu bukan hanya UAS sih, maksudnya menurut saya itu ustadz-ustadz yang udah jelas lah ya, gitu. Memiliki sanad ilmu Ustadz yang Adi jelas misalnya nih ya. Kayak gitu tuh nggak masalah Anda belajar agama kayak nonton YouTube video mereka tuh nggak masalah gitu. Tapi kalau yang udah mengarah ke kekerasan, nah itu udah harus hati-hati lah di situ. Kalau ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ya, ada kebingungan, ada yang nggak jelas, kembali lagi bertanya pada guru. Ya. Itu ya. Jadi kalau kita ada gurunya kan bisa interaktif tanya jawabnya. Kalau saya saat itu karena udah terlanjur terdoktrin gitu, saya bahkan nggak ini. Kalau nasihat guru saya bahkan mengabaikan gitu. Nasihat guru, nasihat orang tua, semua itu saya abaikan gitu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyebutkan ketika takdir menentukan, maka akal pun ditutup. Jadi kalau emang udah takdirnya mati, akalnya ditutup, dia udah laju-laju aja tuh, udah nggak mikir tuh kalau dia laju-laju nih bakal bahaya apa, nggak mikir karena takdir udah menentukan dia akan mati, akhirnya kecelakaan aja gitu. Katanya kayak gitu, ketika takdir menentukan maka akal pun ditutup. Kayak ketika saya udah ditakdirkan akan masuk penjara, akan dicap sebagai teroris, ya udah akal saya itu seakan-akan tertutup gitu. Namanya orang kayak terdoktrin kan kayak gitu. Kayak terhipnotis gitu ya. Terhipnotis sih mungkin bisa kali ya dibilang kayak gitu, cuman jadi akal sehatnya logikanya sudah nggak jalan lagi. Bukan hipnotis, cuman kayak ada sugesti yang apa ya? Kayak saya dulu itu kan semangat untuk aksi kan itu semangat sekali gitu, menggebu-gebu. Ya. Bukan kayak orang yang diajak terus mau, enggak gitu, tapi saya memang semangat untuk mencari gitu. Mencari jalan untuk melakukan aksi itu. Semangat itu nyata gitu, semangat yang ada pada diri teroris itu nyata untuk melakukan aksi. Mereka itu hanya tinggal menunggu niat dan kesempatan udah. Kalaupun ada pisau dapur doang nih misalnya. Gitu. Karena akal udah seakan-akan ditutup seperti itu. Itu kalau bicara takdir ya, doktrin ya gitu. Saya yang di lingkungan pondok pun masih bisa kena gitu ya kan. Itulah. Intinya jangan lupa untuk terus berdoa, tetap
berdoa, diberikan petunjuk yang lurus. Kemudian apapun masalah agama tanyakan kepada ustadznya secara langsung. Tadi Zul kan sempat pesan minta didoakan supaya tetap istiqomah gitu ya. Dukungan apa yang Zul harapkan gitu dari orang-orang di sekeliling Zul? Doanya aja sih gitu, cukup. Kalian itu udah support saya dengan doa, kami ex Napiter yang udah berubah nih ya, kalian support kami dengan doa itu udah, dan diterima, ya, kembali di dalam masyarakat. Kalau mendoakan kan berarti menerima kan gitu kan. Kalau menerima alhamdulillah gitu. Intinya bagaimanapun penilaian kalian terhadap kami yang udah berubah ini, yang sebagai mantan teroris gitu, kami nggak memikirkan gitu. Intinya kami tetap berusaha menjadi yang lebih baik dan membuktikan bahwa kami bisa menjadi anak bangsa yang lebih bermanfaat lah untuk NKRI gitu. Karena kami yang dulunya dianggap sebagai sampah negara, sampah masyarakat, sekarang kami yang udah berubah, khusus ex Napiter yang udah mau berubah, yang mau keluar dari paham terorisme, kami harus menjadi anak bangsa yang bermanfaat. Salah satu bentuknya ya saya pengen kayak edukasi kayak gini gitu, seperti itu, biar saya bisa lebih bermanfaat gitu. Zul, cita-citamu apa sih Zul? Baru 21 tahun loh. Kalau cita-cita kemarin tuh hafid 30 juz. Kalau sekarang hafalan masih 10 juz. Berarti sisa 20 cita-cita udah terkabul gitu. Cita-cita sih kemarin itu. Cuman gara-gara kenal paham ini malah jadi gila gitu kan. Nggak mikir lagi mau jadi hafid tuh. Nah sekarang setelah melalui lah, ini kan udah panjang juga nih perjalanannya kan? Aduh, panjang banget. Lika-likunya kan di usiamu yang sangat muda gitu, dan sekarang punya misi untuk melakukan edukasi terhadap generasi yang seumuran dengan Zul gitu. Cita-citanya apa di situ? Keinginannya gitu. Ya saya pengen orang itu bukan saya pengen ya. Cita-cita saya itu menjadi orang yang lebih bermanfaat. Itu aja udah. Pokoknya menjadi orang yang bermanfaat gitu. Karena gini, ada orang yang cita-citanya pengen menjadi orang yang bernilai. Tapi menurut saya menjadi orang yang bermanfaat itu lebih baik daripada menjadi orang yang bernilai. Karena orang yang bernilai belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Kayak gitu. Tapi kalau orang yang bermanfaat bagi orang lain, dia pasti menjadi orang yang bernilai. Anda punya gelar doktor, tapi Anda itu nggak bisa ngajar orang nih misalnya. Punya ilmu tapi nggak tahu cara menyampaikan nih misalnya. Kan ada orang-orang seperti itu. Jadi nggak tersalurkan, nggak bermanfaat gitu. Yang jangan Zul ini pengen jadi dokter nih. Pengen kuliah lagi nggak Zul? Ya kalau ada jalan, intinya kan menjadi orang yang bermanfaat kan dengan cara apapun. Misalnya kuliah, nanti bisa jadi guru misalnya, kan itu bermanfaat ya. Iya, maksud saya itu profesi kayak apa sih yang ada dalam gambaran Zul? Suatu saat saya pengen punya profesi seperti itu. Ya kayak gitulah, jadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat tuh contohnya jadi pengajar, jadi guru, jadi bikin pondok pesantren, nah itu bikin yayasan. Cita-cita saya itu menjadi orang yang bermanfaat dengan cara entah itu bikin yayasan, bikin pondok pesantren, atau bikin apa aja lah gitu ya kan, buka lapangan pekerjaan misalnya ya. Semoga aja lah Allah kabulkan cita-cita itu, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Mudah-mudahan cita-citanya Zul ini diijabah dan kita doakan sama-sama ya. Iya. Insya Allah. Misalnya saya tinggal di kampung nih. Di kampung itu saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Caranya gimana? Bikin TPA nih misalnya. Itu kan udah jadi orang yang bermanfaat tuh. Bisa ngajarin anak-anak ngaji. Intinya dimanapun Anda berada, jadilah orang yang bermanfaat gitu. Walaupun Anda bukan orang yang bernilai. Misalnya Anda lulusan SD doang, nggak pernah sekolah, nggak punya ijazah, tapi Anda bermanfaat bagi orang lain, Masya Allah, itu lebih baik. Zul, kalau ada nggak pesannya untuk seumuran Zul, anak-anak muda milenial ini yang ya kata Zul tadi kan kita masih mencari jati diri gitu ya, mudah galau seperti itu, supaya tidak terpapar dan tidak mengulangi apa yang sudah Zul lakukan. Apa pesan Zul untuk generasinya? Pesan saya untuk generasi dalam hal apa tadi? Supaya tidak sampai mengulangi iya. kejadian yang sama.
Karena mau tidak mau tetap harus pegang HP tuh, harus tetap bermedsos gitu. Namanya kita kan nggak bisa lepas ya dari media sosial ya, apalagi anak muda kan. Jadi pesan saya tuh ya manfaatkanlah sosial media itu untuk kebaikan gitu. Jangan dimanfaatkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan dimanfaatkan untuk kita berbangga-banggaan gitu kan, kayak misalnya kayak dulu saya nih, gara-gara memiliki paham terorisme akhirnya saya itu kan mengkafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, mudah menghalalkan darah orang lain, menumpahkan darah orang lain. Itu udah biasa gitu bagi saya gitu. Nah itu kan karena saya memanfaatkan ini untuk hal yang salah gitu. Makanya pesan saya, manfaatkanlah media sosial untuk hal-hal kebaikan gitu. Minimalnya ya bukan keburukan. Misalnya main game tuh kan bukan hal yang bermanfaat, tapi minimal kan bukan suatu keburukan juga gitu loh. Kalau kita lagi bosen ya kan buka-buka game ya masalah sih, daripada harus nyemplung ke paham terorisme kan. Setuju nggak Zul? Ada yang bilang terrorism has no religion. Terorisme tidak memiliki agama. Tidak berkaitan dengan ajaran agama manapun, karena tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk membunuh, untuk melakukan bom bunuh. Yang salah adalah orang-orang yang menafsirkannya dengan keliru gitu. Setuju nggak kamu itu? Teroris tidak memiliki agama. Gitu ya. Terorisme, bahwa paham terorisme itu tidak berhubungan dengan agama manapun. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk menjadi teroris dan melakukan aksi-aksi teroris. Agama manapun. Misalnya kita di Indonesia kan yang mayoritas Muslim, tapi di negara lain juga ada aksi-aksi teror, kan secara brutal. Bahkan yang kemarin di Selandia, di New Zealand ada penembakan di masjid. Agama itu tidak mengajarkan terorisme, tapi agama itu mengajarkan perang. Perang itu dalam arti ketika Anda diperangi, ya Anda boleh untuk melawan perang, melawan balik dengan perang gitu. Kita kan kalau kita dizolimi kan kita punya hak untuk membela diri, kayak gitu. Nabi dulu diperangi, kemudian Nabi melawan balik perang. Agama itu tidak mengajarkan terorisme, tapi agama itu mengajarkan perang dengan cara-cara yang sesuai syariat gitu. Ya. Pastilah coba agama manapun pasti begitu, diajarkan yang namanya perang dalam artian membela diri kayak gitu. Bukan terorisme. Kalau terorisme itu sengaja bikin orang takut, sengaja bikin orang bunuh orang di tengah-tengah perdamaian gitu. Iya, karena itu kan istilah Islamofobia itu Zul. Nah itulah Mulai populer itu semenjak peristiwa 9/11 di Amerika Serikat toh. Sehingga muncullah rasa khawatir, rasa kebencian terhadap orang Islam. Ya, stoplah berbuat aksi terorisme, karena aksi terorisme yang kalian lakukan justru malah menyudutkan agama Islam gitu. Ya. Orang-orang malah takut untuk belajar agama Islam, malah takut untuk ke masjid karena dipikir nanti ujung-ujungnya jadi teroris gitu. Makanya pesan saya, udahlah. Kalau Anda memang mengaku sebagai orang yang beragama, jangan pernah mengaku sebagai orang yang beragama kalau terorisme adalah ajaran kalian. Karena terorisme itu tidak ada di dalam agama. Yang ada dalam agama itu peperangan dalam artian tadi membela diri, membela agama gitu. Ya. Kata kuncinya bagus. Aduh, nanti kalau saya bilang agama nggak mengajarkan perang salah juga sih. Karena sejarah-sejarah menunjukkan ya agama itu juga berperang dalam artian membela diri. Zul, kalau cerita sedikit tentang latar belakang pribadi Zul boleh nggak? Boleh ya. Dari awal Zul bersekolah deh gitu.